Inilah penampakan tentara Peru yang diterjunkan di jalanan Ibu Kota Lima menyusul diumumkannya keadaan darurat di negara tersebut. Tampak jalan-jalan di Ibu Kota Lima dijaga ketat oleh tentara bersenjata lengkap. Sementara itu, polisi berpatroli dalam kelompok dan menyisir setiap sudut kota. Sebelumnya, Presiden Jose Cherry yang baru dilantik pada 10 Oktober 2025 memberlakukan state of emergency atau keadaan darurat sejak Rabu 22 Oktober 2025 malam. Jose Cherry dilantik sebagai Presiden baru Peru menggantikan Dina Boluarte yang dicopot parlemen karena dinilai gagal menekan angka kejahatan. Dalam pidatonya, Cherry mengumumkan bahwa keadaan darurat telah disetujui Dewan Menteri dan akan berlaku selama 30 hari di wilayah metropolitan Lima dan Callao. Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Y presenta un nuevo enfoque. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Dekret keadaan darurat ini menangguhkan sejumlah hak konstitusional termasuk hak untuk berkumpul dan berunjuk rasa. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya aksi kejahatan terorganisasi dan kekerasan bersenjata di berbagai daerah. Dekret ini tak hanya menangguhkan hak berkumpul dan berunjuk rasa, namun juga membatasi kunjungan ke narapidana dan mengizinkan pemadaman listrik di sel penjara kecuali untuk penerangan. Gelombang kejahatan di Peru telah menimbulkan keresahan luas. Sepanjang tahun ini saja, sedikitnya 47 sopir bus tewas akibat pemerasan dan kekerasan geng. Warga yang dimotori mahasiswa, pelajar, dan kaum muda sejak bulan lalu turun ke jalan memprotes kejahatan dan tindakan kriminal seperti pemerasan, penculikan, pembunuhan, dan juga korupsi. Selama sebulan terakhir, lebih dari 200 orang termasuk petugas polisi, demonstran, dan jurnalis terluka dalam protes tersebut. Pemberlakuan keadaan darurat diharapkan dapat mengatasi keresahan warga menghadapi berbagai tindakan kriminal yang ada di Peru. Untuk diketahui, tingkat kejahatan di Peru telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kasus pembunuhan meningkat dari 676 kasus pada tahun 2017 menjadi 2082 kasus pada tahun 2024. Sementara kasus pengaduan pemerasan meningkat dari 2.305 kasus pada tahun 2020 menjadi 21.746 kasus pada tahun lalu, di mana sebagian besar korban adalah pekerja.